ويشوفون ورجلنا لنبتدئ من مجالسهم وقراءتهم وتدرسهم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا خير ما علمنا يفتحنا ووضعت الظاهرة وباطنها ويقضي جميع حوائجنا الدنيوية وأخروية على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fil alamin wa 'alaika bi ada'il fara'id wa ijtinabil maharim wal ikthari minan nawafil fa in fa'alta dhalika mukhlishan li wajhillahil karim hasalta ala ghayatil qurbi min Allah wa khuli'at 'alaika khil'atul mahabbati allati tasiru indaha jami'u harakatika wa sakanatika lillahi wa billah wa hiya khil'atul wilayah bal khil'atul khilafah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kembali kita berkumpul bersama-sama dengan izin taufik dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awalah. Akhir yang kita baca adalah tentang perlunya memperbaiki akidah dan menjaganya. Belajar dengan benar, belajar sesuai porsi dan ukurannya. Jangan sampai belajar di atas kemampuan, akhirnya bukan tambah dekat tanpa ma'rifat, melainkan akan tersesat. Lalu sekarang dijelaskan, nah ini mulai masuk amaliyah jasmaniyah. Kemarin kan disuruh memperbaiki akidah, ya, masalah hati, masalah keyakinan. Sekarang beliau mengatakan, alaika, wajib atas kamu bi'ada'il fardhaini, mengerjakan seluruh wajib, seluruh fardu, wajtinabil maharimi, dan menjauhi, meninggalkan segala hal yang diharamkan. Ingat hadirin, ini kunci hidup kita. Wajib bagi kita semua mengerjakan fardu dan meninggalkan yang haram. Nanti akan menjelaskan beberapa macam ke depan dalam pasal-pasal mendatang. Fardu yang mungkin kita lakukan setiap hari adalah sholat lima waktu, seperti yang sudah kita ketahui. Dan fardu paling baik, wajib yang paling afdal, ibadah jasmaniyah yang paling tinggi adalah sholat. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Sholat adalah asas dan intinya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain akan baik. Tetapi kalau sholatnya bermasalah, yang lain pasti tidak akan bagus. Bagaimana kalau udah fondasi rusak, yang lain akan bagus. Kalau rumah udah fondasinya tidak benar, yang lain akan tidak benar juga. Nah, nanti ada khusus tentang sholat akan dijelaskan. Dan tinggalkan yang haram. Kalau wajib tadi hal wajib sehari-hari sholat dan rukun Islam kita sudah hafal semua, puasa, zakat, haji. Begitu juga walaupun bukan termasuk rukun Islam, umrah wajib seumur hidup satu kali. Begitu juga banyak wajib-wajib yang perlu kita kerjakan. Dan haram begitu juga banyak sekali haram-haram yang ada di antara kita. Dan paling banyaknya ini maksiat dari 7 anggota tubuh: mata, lisan, telinga, perut, tangan, kaki, dan kemaluan. Dan yang paling banyak dari itu semua adalah maksiat lisan. Yang paling berat, ya, paling berat, mudah sekali maksiat lisan. Nah, ini memang semuanya berhubungan, biasanya nyambung semua. Tangan dan kaki biasanya itu bisa bermaksiat melalui mata dan telinga. Artinya kita melihat maksiat, kita tiru dengan tangan dan kaki kita. Intinya dijaga. Banyak sekali maksiat lisan yang sangat berbahaya, yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka sangat dalam, sampai 70 tahun perjalanan. Sampai 70 tahun perjalanan kadang-kadang dia terjerumus dalam neraka
ucapkan tanpa dia sadari itu dosa, itu salah. Jauhi yang haram, jaga keluarganya, banyak macamnya ya, yang haram nanti juga akan kita bahas. Dan jaga juga keluarganya dari muka aurat, makan makanan yang haram, jaga. Nanti memang semua akan ada fasanya satu persatu. Ini cuma yang sering terjadi ya, maksiat lisan, mata, telinga, kemudian makan yang haram, membuka aurat, itu paling banyak. Kerja riba, apalagi yang jadi hal yang sangat marak sekarang. Kalau riba itu bukan seakan-akan bukan maksiat sekarang ini ya, tapi diiklankan seakan-akan nggak ada jalan lain kecuali dari situ. Ya. Nah kalau masalah riba perlu dipelajari dengan detail, karena kadang-kadang ada hal riba tapi dengan akad yang berbeda, ya, dengan bahasa sigot yang berbeda, caranya sama berubah menjadi halal, bisa. Bukan lakukan karena salah ucapan. Intinya riba itu sangat berbahaya, pelajari dengan detail. Dan terkadang sesuatu yang kita riba ternyata bukan riba. Sesuatu yang kita kira-kira halal, ta'udzubillah, ternyata riba. Itu berbahaya sekali kalau kita tidak belajar. Nanti akan dibahas di depan juga sama. Wal ikhtari minan nawafil. Setelah mengerjakan wajib, ninggalkan haram, memperbanyak sunnah. Nawafil itu artinya sunnah. Dan perbanyaklah mengerjakan sunnah-sunnah. Jadi yang wajib dulu, haram, tinggalkan, baru tambahin di situ mengerjakan sunnah. Perbanyak sunnah. Sunnah apa yang paling bagus? Sholat sunnah. Ya, seperti sudah kita bahas dalam bab rutinitas kemarin. Dan rutinitas apa yang terbaik? Salah satunya adalah rutinitas sholat sunnah. Sholat qobliyah, ba'diyah, jangan sampai ditinggalkan. Witir, duha, jangan sampai dilewatkan. Paling bagusnya ibadah-ibadah, ya, baik wajib ataupun sunnah adalah sholat. Ya. Begitu juga sebetulnya ada di atasnya sholat, di atas sholat sunnah ya. Di atas sholat sunnah apa yang Allah mencari ilmu, mencari. Ya, alhamdulillah kita berusaha mencari ilmu, mudah-mudahan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fa'in fa'alta dzalika, kalau kita sudah kerjakan, yang ada mengatakan kalau kamu mengerjakan itu, kerjakan wajib, tinggalkan haram, memperbanyak sunnah. Dan kalimat banyak sunnah itu bukan banyak menurut kemampuan kita ya, banyak sungguhan. Kalau kita kan kopiah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat udah bilang banyak. Kalau sholatnya ulama seperti yang sudah kita bahas dulu ya, satu malam ada yang 1000 rakaat, ada yang siang hari 200 rakaat. Itu banyak sungguhan. Kalau kita masih sedikit kita. Banyak sungguhan. Kalau dikerjakan dengan banyak, fa'in fa'alta dzalika mukhlishan, ini syaratnya. Kalau kamu kerjakan itu ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala liwajhillahi karim. Kalau kamu kerjakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasalta ala ghayatil qurbi min Allah. Kamu akan dapat puncak kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengerjakan amal-amal tersebut, kerjakan dengan ikhlas. Ini kuncinya. Dan sudah kita bahas di awal. Tanpa ikhlas, amal sebanyak apapun tidak akan ada manfaatnya. Tanpa ikhlas, sebesar apapun amal kita, sebanyak apapun tidak bermanfaat, hilang pahalanya, tidak ada hasilnya. Kalau kita kerjakan dengan ikhlas, kita mendapatkan puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khuliqat 'alaika khilatul mahabbah, dan akan diambilkan bagimu ya khilatul mahabbah. Ibarat kata itu kita diberikan potongan dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diberikan bagian cintanya Allah. Yang mana cinta ini allati tasiru indaha jami'u harakatika wa sakanatika lillahi wa billah. Ketika kita diberikan mahabbah, cintanya Allah, kita cinta Allah, Allah cinta kepada kita. Prakteknya ini ya, biar kita benar-benar bisa mahabbah sungguhan kepada Allah, kan dilalui dengan mengerjakan wajib, tinggalkan haram, mengerjakan sunnah. Nanti biar bakal dikasih cinta sama Allah. Nah saat sudah sampai mahabbah yang sungguhan, tasiru indah, kamu sampai pada saat itu seluruh jami'ah harakatika, seluruh gerakmu, wasakanatika, diammu,
lillahi wa billah, untuk Allah dan dengan Allah. Jadi kalau pengen benar-benar dapat mahabbah, sungguhan, prosesnya gimana? Kerjakan wajib, tinggalkan haram, perbanyak sunnah. Nah nanti baru sampai kita masuk kepada derajat mahabbah. Bagaimana nanti di situ? Kalau sudah sampai derajat mahabbah, diam dan geraknya kita semuanya itu untuk Allah dan dengan Allah. Selalu hanya untuk Allah dan dengan Allah. Terbayangkan Allah selalu. Gak akan gerak kecuali untuk Allah. Gak akan melakukan sesuatu kecuali dengan Allah. Terbukti dengan hati dan dengan lisan kadang-kadang. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lisannya mengucapkan Bismillah, hatinya pasrah, selalu murni amalnya untuk Allah. Ini loh derajat mahabbah itu dari sini. Kita dicintai Allah, kita mencintai Allah. Prosesnya dari mana? Kalau ada yang sering bertanya, gimana caranya biar dicintai Allah, biar mahabbah dari Allah? Caranya kerjakan wajib, tinggalkan haram, perbanyak mengerjakan sunnah. Itu boleh. Gak ada jalan pintas, gak ada. Mahabbah dari Allah gak ada jalan pintas. Kita tuh memang selalu maunya yang pintas, yang instan. Gak ada. Untuk mendapatkan mahabbah dari Allah harus melalui proses meninggalkan haram, mengerjakan wajib dan memperbanyak sunnah. Gak ada jalan pintas. Nabi saja, kalau kita sering belajar, Nabi itu biasa diutus jadi Rasul berapa? 40 tahun. Umur 15 tahun aja. Kenapa kalau umur 17 tahun, umur 20 tahun bisa? Kenapa sih umur 40 tahun? Untuk apa? Memantapkan dirinya dalam ibadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu umur 20 tahun dan sudah jadi penengah antara kaum Quraisy, dipercaya, tapi belum diutus jadi Rasul. Masih mujahadah dulu di Gua Hira, ibadah kepada Allah, baru diangkat. Padahal dari lahir sudah dipersiapkan ini calon Nabi, manusia, Rasul termulia. Tapi ada prosesnya. Kita hari mengajar 2 kali langsung mau mahabbah. 2 kali belajar mahabbah, langsung mau Nabi, orang yang dicintai. Ya, caranya gini pelan-pelan. Wa hiya khilatul wilayah wa khilatul khilafah. Ini adalah khilaf pemberian wilayah dari Allah, derajat kewalian. Bal khilatul khilafah, bahkan ini adalah bagian daripada khilafah, penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukan Nabi dan Rasul, ya cuma jadi begini, kita kalau mau mengejar derajat itu mahabbahnya Allah dengan apa? Perbanyak mengerjakan sunnah. Pertama, kerjakan wajib, tinggalkan haram. Kalau haram sama wajib kan bisa ditawar ya sekalian. Lalu sambung, perbanyak mengerjakan sunnah. Waqad asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini omongan bukan omongannya Imam Haddad pribadi ya. Ini isyarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah memberikan isyarat ilaiha atas omongan Imam Haddad tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabdanya fi ma yarwihi an rabbihi, pada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Jadi Rasulullah meriwayatkan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal yang aku wajibkan. Dan tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan sunnah kecuali akan aku cintai hatta uhibbah. Jadi amal yang paling membuat kita dekat dengan Allah dan membuat kita paling dicintai oleh Allah, apa itu? Mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Tidak ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah, lebih wajib. Jadi yang paling dicintai oleh Allah untuk proses kita mendekatkan kepada Allah, mengerjakan yang wajib, itu paling dicintai.
Sebelum sunnah udah jelas. Wajib itu modal, sunnah itu untung, ibarat kata begitu ya. Wajib itu modal, sunnah itu lebih. Kalau modalnya rusak, kalau nggak ada modal, nggak punya modal, nggak mungkin ada untung. Ya, kalau modalnya aja udah rusak, berarti untung nggak mungkin dapat. Perhatikan wajib. Nggak ada yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, melebihi dengan yang wajib. Wajib itu 40 kali lipat pahalanya sunnah. Wajib itu 40 kali lipat pahala sunnah, 40 atau 70 kali lipat. Jauh perbedaannya. Makanya kita kan kalau Ramadan wajib kan pahalanya meningkat jadi 40. Sunnah berubah menjadi seperti wajib. Kenapa? Sunnah dikalikan 40 juga baru setara dengan satu wajib. Tapi itu tetap di bawahnya wajib. Gak bisa memang pahalanya sama kayak wajib kalau 40 kali lipat. Cuma gak bisa menggantikan wajib. Nah ini di sini perhatikan. Kita ini kadang-kadang sibuk mengerjakan sunnah tapi lupa wajib. Contohnya misal zakat. Perhatikan hadirin yang wajib zakat. Dihitung dengan detail nisabnya berapa, haulnya itu kapan. Jangan dijelaskan babnya khusus. Dihitung berapa jumlahnya, ketemu, keluarkan zakat dengan cara yang benar kepada orang yang benar-benar berhak. Jangan salah sasaran. Ini kerjakan wajib. Keluarkan zakat wajib. Jangan sampai lalai, jangan sampai bolong ini, jangan sampai salah. Baru setelah itu silahkan sibuk sedekah. Kadang-kadang kita tuh udah sibuk sedekah, zakatnya barang. Sudah saya kemarin udah kasih orang banyak. Nggak bisa. Zakat ya wajib khusus. Gitu loh. Kadang-kadang kerjakan sunnah. Kalau sedekahnya mungkin dihitung udah 10 kali lipatnya zakat. Bisa begitu loh. Orang 2,5% kan zakat, dia bisa mengeluarkan sedekah 10%. Kadang-kadang ada yang begitu. Tapi zakatnya salah. Itu sedekahnya tidak bermanfaat. Dan mendingan zakat sedikit. Misal zakatnya biar mengeluarkan duit 1 juta, biar sedekah 10 juta, mendingan zakat aja yang 1 juta. Kan minimal kali 40 juta. Kan sedekah 10 juta. Itu dari segi pahala, tapi nggak bisa digantikan. Seandainya misalnya dia punya wajib zakat 1 juta, biar sedekah 50 juta. Kenapa? Biar 50 kali lipat jadi ngalahin zakat. Tetap dosa kalau meninggalkan zakat. Karena zakat dari diganti. Kalau itu seandainya dia mengeluarkan duit sedekah. Kalau nggak pakai niat, kalau salah sasaran, tetap tidak dihitung. Itu masalah zakat. Itu juga lebih sering lagi masalah sholat. Sholat perhatikan, jangan sampai salah. Kadang-kadang kita tidak sibuk mengerjakan sunnah sholat, tapi yang wajibnya salah-salah. Pakaiannya rapi, ininya dijaga, harus pakai parfum. Bacanya Al-Fatihahnya salah. Ini sunnahnya nggak ada gunanya. Ya kan bisa pakai sunnah, ini kan tidak sunnah, siwak sunnah, pakai imamah sunnah, pakai jubah lagi, putih rapi, segalanya yang bagus. Allahu Akbar. Al-Fatihahnya hurufnya salah-salah. Ini percuma, sholat ini nggak ada manfaatnya, hilang. Nggak ada gunanya, orang sholatnya nggak sah. Gimana dapat pahala dari sunnah-sunnahnya sholat? Itu perhatikan sholat dengan benar, rukun dan syaratnya. Kerjakan wajibnya dengan benar. Jangan sampai ya belajar sunnahnya tapi wajibnya tidak dijalankan. Dan juga sama, sholat sunnah sama sholat wajib lebih afdol jelas sholat wajib. Ya insya Allah sih pasti ya. Dia nggak mungkin kan sholat sunnah aja maksudnya nggak ada, kan nggak mungkin. Nih mungkin yang sering terjadi gini. Kalau ada orang punya qadha sholat, ada orang pernah nggak sholat dulu, ini baru tobat. Dulu pernah nggak sholat beberapa waktu agak lama, bisa kada usah sholat sunnah, qadha aja lebih afdal. Ini yang sering dilupakan sama orang-orang. Memang satu kan pembahasannya nggak selalu di setiap tempat, apalagi masalah fikih, masalah sholat, dan ini juga masalah khilafiyah. Maka fatwanya ulama berat menurut ini. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini satu fatwa ya, saya sampaikan ya, jangan dipotong di sini aja ya. Satu fatwanya ulama Ibnu Hajar, beliau katakan orang yang punya qadha sholat wajib, orang yang punya qadha sholat wajib belum dikerjakan,
kalau kerjanya nggak pakai udzur ya, ninggalkannya nggak pakai udzur, ninggalkan sholat fardu tanpa udzur, karena memang lalai, itu dia haram melakukan apapun kecuali hal yang darurat. Harus menghabiskan waktunya buat qada sholat wajib tersebut. Kalau ada ninggalkan sholat wajib, nggak boleh ngapa-ngapain. Bahkan dilarang sholat sunnah. Nggak usah sholat sunnah, qada wajib. Karena percuma sunnah kalau nggak dikerjakan wajibnya. Ibarat kata tuh kan beli minuman, topiknya aja nggak pakai airnya. Beli makanan, kerupuknya aja nggak pakai nasi, nggak mungkin dapat itu. Sunnah itu cuma ibarat kata kalau dia makan di piring, sambal itu sunnahnya. Nah nasinya itu, lauknya itu yang wajib. Ada orang makan sambalnya aja, nggak dapat manfaat. Begitu. Yang punya qada sholat ini penting sekali. Kerjakan qadanya terlebih dahulu, baru kerjakan sunnah. Ya memang ada ulama yang mengatakan kalau sudah lewat, ya di qada bisa-bisanya. Malah Imam Muhammad bin Hanbal lebih ringan lagi. Cuma ini yang disampaikan beda sama keadaan pribadi seseorang ya. Kalau belajar kan tuh beda-beda keadaannya. Ini orangnya lemah iman, hukumnya buat dia kita pakai fatwa yang berbeda. Kalau di tempat umum kita pakainya yang paling kuat, apa itu yang paling pas di qada sholatnya wajib. Jadi dia punya qada bisa sholat maghrib daripada melakukan tadi sunnah awabin atau ba'diyah, mendingan qada. Udah jelas itu. Qada dulu sholatnya. Ada usaha sunnah. Walaupun kadang-kadang setan membisikkan kepada kita, bahwa sunnah qada nanti aja, ini sunnah pahalanya besar. Itu tipuannya setan. Sunnah kerjakan, bereskan dulu wajibnya, qada dulu wajibnya, itu Allah. Jadi kita perlu perhatikan ya, dosa kita itu yang punya qada wajib mengqadanya. Orang yang pernah nggak sholat, tinggalkan sholat fardu, wajib mengqadanya. Setahun di qada. 10 tahun. Ya kan kadang-kadang ada yang naudzubillah bisa, tapi semua diterima oleh Allah ya. Walaupun pernah dulu dosa, pernah nggak sholat sampai jumlahnya bertahun-tahun, taubat kepada Allah, jangan takut, Allah masih menerima itu taubatnya. Gimana caranya? Di qada. Cara taubat meninggalkan sholat, caranya gimana? Di qada. Cara taubat meninggalkan zakat, di qada bayar zakatnya. Cara taubat nggak puasa, dibayar puasanya. Ingat, taubat meninggalkan sholat itu nggak cukup hanya dengan istighfar, astagfirullah, selesai, nggak cukup. Taubatnya harus dengan apa? Taubat harus dengan mengqada sholatnya. Ini kaidah. Taubat meninggalkan wajib harus dengan menggantinya. Kalau jenis wajib yang bisa diganti. Ya. Taubat meninggalkan wajib diganti. Ya karena kalau sholat diqada sholatnya. Dan tak ada masalah. Misal nggak bisa langsung kredit. Ya, kredit qadanya. 10 tahun saya nggak sholat. Ini kalau qada 10 tahun bayangkan berapa sholat yang saya bayar. Nggak bisa keluar, nggak bisa makan, nggak bisa apa, dicicil, ya nggak bisa beli motor cash, kreditnya, nggak bisa beli rumah cash, kredit, 10 tahun aja biar kredit kan, nah sholat gitu kredit, nggak bisa langsung, daripada enggak. Nanti bisa contoh sholat maghrib, sebelum maghriban, kalau dulu maghrib 2 kali, habis maghriban, kalau lagi maghrib 2 kali, 4 sudah, isya begitu. Subuh begitu, zuhur begitu, 4 kalau bisa 1 hari. Berarti selama 1 tahun biar berhasil qada 4 tahun. Kalau qadanya sampai 4 tahun. Atau yang punya qada 20 tahun. Nah, ini kayak apa qadanya? Banyakin lagi tambahin, jangan lupa biar cepat beres. Nah, apalagi saya udah deadline umur 60 tahun. Qada 20 tahun kayak apa qadanya? Ya kayak gini sebisa gue cepat tenaga. Kadang-kadang ukuran waktu mungkin di awal tuh pasti ya, saya kan mau berat-berat ke terakhir. Aduh kada sempat lagi, nggak bisa di koko, pasti itu begitu aja pasti. Pulang dari majelis, saya punya motor 10 tahun. Wah, kayak apa motornya? 10 tahun. Kan bayangannya banyak. Udah, lakukan ini seperti dia kayak mau kredit rumah 20 tahun. Pernah nggak mikir gimana bayarnya 20 tahun? Pokoknya gampang sudah, berangkat dulu. Kan kita seperti itu kalau mau urusan duit. Udah untuk sholat gitu, berangkat dulu, kerjakan dulu. Nanti insya Allah diberi kemudahan oleh Allah SWT. Jangan takut kalau udah mulai jalan. Amal baik itu begitu.
itu seperti gunung. Tapi kalau kita udah naik, jangan pelan-pelan rasanya. Atau kita sudah sampai berada pada puncak, begitu amal baik. Kalau kita lihatin aja, waduh tingginya, capeknya, jangan jalani, nanti akan dapat kemudahan. Itu yang pertama. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melebihi dia mengerjakan fardu. Paling dekat, paling dicintai oleh Allah. Lalu setelah itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba terus-menerus wajib udah beres, lanjut dia tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah. Qabliyah subuh 2 rakaat dikerjakan, ba'diyah subuh ada duha dikerjakan 4 rakaat. Rasulullah dalam riwayat paling rutin sholat duha itu 4 rakaat, perbanyaknya 8. Jadi antara 4 sampai 8. Kemudian zuhur 2 rakaat, muakkad 2 rakaat, ghairul muakkad kerjakan 4 rakaat kemudian zuhur. Ba'diyah zuhur 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, ba'diyah asar ada, qabliyah maghrib 2 rakaat. Walaupun ada sedikit ulama bilang enggak usah qabliyah maghrib, tapi sunnah kerjakan yang utama sunnah. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, tambahi awabin. Awabin itu jumlahnya 6 rakaat. Cuman yang 2 bisa digabung sama ba'diyah. Jadi ba'diyah maghrib 2 rakaat plus awabin boleh menurut Imam Nawawi. Dan tinggal tambahi 4, jumlahnya jadi 6 rakaat awabin. Awabin itu silahkan ditambahin. Maka beberapa Imam Ghazali jelaskan bukan cuma 6, bisa sampai 8, bisa sampai 20 kalau tidak salah. Awabin. Ya kalau pengajian, afdal pengajian. Kenapa? Salah sunnah sama belajar, jadi afdal belajar. Tapi alhamdulillah dapat dua-duanya dari kita ya. Salat awabin apa? Kemudian qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Malam witir, kerjakan witir. Kerjakan jangan sampai putus. Sudah kita bahas. Minim-minimnya ya 3 rakaat. Jangan 1 makro. Kerjakan di 3. Walaupun sahaja witir 1 rakaat menurut Tuhan kita 3, kalau bagusnya 11. Itu baru sunnah sholat. Belum sunnah yang lain. Ada sunnah sedekah, ada sunnah puasa dan seterusnya. Perbanyak itu. Banyak subuhan, jangan banyak-banyak menurut hawa nafsu. Kalau nafsu kita tuh ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu dibilang banyak. Tapi banyak menurut orang soleh yang banyak, sebanyak mungkin. Hasilnya apa? Hatta tuhibbahu, sampai nanti dia akan aku cintai. Itu tuh dicintai Allah begitu loh. Cinta kepada Allah itu tidak dilakukan dengan hal yang aneh-aneh. Jadi nggak ada baca-bacaan ini nanti bakal dicintai sama Allah. Itu loh, kita kadang-kadang tertipu seperti itu. Ini loh ada amaliyah yang baca ini bakal dicintai sama Allah. Itu sering kita dengarkan amaliyah dari ulama, dari wali, dari orang soleh. Yang baca ini akan dicintai oleh Allah. Yang baca ini dengan cintai oleh Allah. Baca ini dapat mahabbah Allah. Ketahuilah, ya omongan-omongan seperti itu omongan benar. Cuma yang dicintai siapa? Yang sudah wajib, tinggalkan haram, sudah banyak sunnah, tambahi amaliyah itu. Jangan sholat subuh bolong-bolong. Ini ada amaliyah. Yang baca ini dicintai oleh Allah. Paginya ada subuhan. Belum dicintai sama Allah. Ini orang yang tertipu. Ini setan paling senang kayak gini. Ulama tuh masih bacaan ya. Misalnya contoh baca ini biar bakal dicintai sama Allah. Artinya setelah kita udah beres 3 hari ini, wajib tinggalkan haram, perbanyak sunnah, baru tambahin itu. Seperti yang kita bilang tadi, nggak ada jalan pintas, perbanyak sunnah. Nggak ada jalan pintas. Tapi katanya wali ini begitu, benar omongannya. Kitanya yang salah paham. Kita kira cuma baca itu aja langsung dicintai. Tidak, harus pakai proses. Tinggalkan haram, kerjakan wajib, perbanyak sunnah. Sama kayak bacaan buat mimpi Rasulullah. Wah ini paling sering kan. Mungkin sampai berkali-kali dapat ijazah itu. Wah, apalagi dulu di pesantren, mungkin dulu kita dapat ijazah dulu buat mimpi Rasulullah. Tapi nggak ada yang ujarabnya. Padahal tulisannya ujarab. Bahkan ada saya baca sholawat dijamin sama yang ngasih ijazah. Saya
jamin bakal mimpi sama Rasulullah. Akhirnya kita sudut sama ulama. Ini bohong nih ulamanya. Ternyata jaminannya betul. Yang salah kitanya. Yang salah kitanya. Ibarat kata tuh kita kitanya itu nggak kerjakan proses awal. Kan kita harus kerjakan wajib, tinggalkan haram, kerjakan sunnah. Kan begitu. Nanti baru akan masuk tingkatan dicintai oleh Allah dan dicintai Rasul. Mimpi Rasulullah, proses awalnya gimana? Sama, tinggalkan haram, kerjakan wajib, kerjakan sunnah, tanamkan rindu kepada Rasulullah di hati. Baru baca amalannya. Amalan dibaca itu menambah kerinduan. Nah, insya Allah ya, biar bakal cepat bertemu Rasulullah. Tapi kalau nggak dikerjakan itu, haram dikerjakan, wajib bolong-bolong. Malamnya mau mimpi Rasulullah, dia mimpi malam tidak. Coba contoh, ada orang namanya ini contoh kayak gini, ya, sering terjadi. Saya sendiri pernah, mimpi, dia nggak mimpi Rasul, walaupun amalia itu. Kenapa? Waktu itu malam-malam sebelum tidur, teman-teman ini cerita horor. Mimpinya mimpi horor, padahal amalia mimpi bertemu Rasul. Kenapa? Yang saya pikirkan saat itu mau tidur, cerita horor tersebut. Ya kayak kita sebelum tidur nonton sepak bola misalnya. Kebetulan jagoannya kalah. Mau tidur baca doa biar mimpi ketemu Rasulullah. Ternyata mimpinya ketemu jagoannya di tidur. Ketemu sepak bola yang dilihat. Ini mimpi Rasulullah. Kenapa? Karena pikirannya kepada permainan tersebut. Dan yang sering kita lakukan begitu kan. Apalagi yang mau tidur kerjanya di handphone sama di TV. Sampai semua merasakan. Sampai sebelum tidur nonton apa? Mainan handphone apa? Baca berita apa? Itu yang dia mimpikan. Baca berita perang berhari-hari, tidur mimpinya perang. Sampai gitu kayak gitu terjadi. Pikiran kita apa? Bukan bacaan itu membantu, benar menjawab, tapi bagi orang-orang tertentu. Nah begitu kita biar dicintai oleh Allah, prosesnya tadi sama. Kerjakan wajib, tinggalkan haram, kerjakan sunnah sebanyak mungkin. Kalau udah dikerjakan sunnah sebanyak mungkin, Allah akan cinta. Nah ini mahabbah dicintai oleh Allah. Dijelaskan di sini faedahnya oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam diskusi Allah menjelaskan, faidah ahbabtuhu, kalau aku cinta kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku, ini terjemahannya ya, bukan maknanya, translate-nya. Aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi pandangannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk bergerak bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Fabi yasma'u, denganku dia mendengar. Wa bi yubsiru, dengan aku dia melihat. Wa bi yabtishu, dengan aku dia menggunakan tangannya. Wa bi yamshi, dengan aku dia berjalan. Ini ditafsirkan sama ulama. Maksudnya apa sih? Allah menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya dia mendengar dengan penjagaan dari Allah. Nomor satu begitu. Dia melihat dengan penjagaan dari Allah. Tangannya dijaga oleh Allah. Berjalan, jalannya dijaga oleh Allah. Nggak akan diizinkan oleh Allah melakukan hal yang membahayakan buat dirinya. Dan tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga oleh Allah dari yang haram. Coba para wali itu, mata, telinganya, tangan, kakinya, ya lisan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ada riwayat-riwayat yang lain ya. Ada hadis menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah nanti di masa normal. Nanti Allah yang akan menjaga kita rasul ya ariskan fisyiddah. Takwalah kepada Allah di masa tenang, masa santai. Allah akan menjagamu di masa sulit. Artinya
Artinya apa? Kalau kita bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan jaga kita. Dan juga zaman dahulu para ulama mengajarkan ini semua. Kalau yang ingin sehat, tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga tubuhnya dari maksiat. Ketika kita menjaga tubuh kita dari yang haram, Allah menjaga tubuh kita dari yang membahayakannya. Para ulama zaman dahulu, ya, ketika mereka melihat orang-orang yang sehat, melihat orang-orang yang dijaga, ya, ini nggak selalu ya, cuma normalnya begitu. Itu mereka paham bahwa ini orang tersebut kalau ada orang punya mata yang bagus, nggak berpenyakit, ini tanda berarti dia jaga matanya dari lihat yang haram, jaga lisannya dari ngomong yang haram, mulutnya dijaga dan seterusnya. Ada satu orang soleh, umurnya udah tua sekali, tapi nggak ada penyakit sedikit pun dalam dirinya. Akhirnya ditanya, kan kayak kita kalau ketemu orang kayak gitu tanya amalannya apa ya? Amalannya apa ini? Makannya apa? Apa jawaban beliau? Ya, saya menjaga tugas Allah dalam tubuh saya ketika saya muda, maka Allah menjaga tubuh saya ketika saya tua. Saya merawat badan saya dari yang haram, Allah yang menjaga. Jadi sering banyak cerita begini. Dulu ada satu kawan kita cerita dia bertemu sama seorang kiai. Kiainya udah agak tua. Terus ketika ngobrol ketemu bapaknya, abahnya kelihatan lebih sehat daripada anaknya. Akhirnya ditanya, kiai ini masya Allah umur sudah tua kayak gini 60-an kalau nggak salah. Umur sudah tua, sehat. Masya Allah, anaknya aja sampai kelihatan kalah muda sama dia. Kata dia, sampai baru melihat saya udah kaget tuh. Coba naik ke atas rumahnya. Di tingkat kedua ada kakeknya. Jadi kakek tinggalnya di atas. Biasanya kan yang tua di bawah kan ya, karena susah naik tangga. Ternyata lihat kakeknya lebih segar lagi. Kenapa? Tadi biasanya orang zaman dahulu itu lebih jaga diri. Kalau kita kan sekarang dikit-dikit informasi ya, terus itu nggak lihat itu dijaga tubuhnya aman. Jaga dari yang haram, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul itu ada. Kalau kita menjaga diri kita dari yang diharamkan, tubuh kita terjaga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya nenek buyut. Nenek buyut saya itu kalau jalan ke Jembatan maunya lewat atas. Nggak mau lewat bawah, padahal umur 90 tahun lebih. Maunya lewat atas. Saya ingat dulu waktu masih kecil kalau nemenin ke pasar, ya nenek buyut datuk. Nenek saya maunya lewat bawah, nggak kuat naik tangga, susah. Tapi ibunya dia maunya lewat atas. Padahal umur lebih tua, jauh. Ya, memang kadang-kadang ketika orang jaga diri, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita. Dan ini terjadi ya, pada orang-orang soleh yang terdahulu terjadi. Jangan kaget kita nemukan orang umur 100 tahun sehat, kayak pemuda. Kenapa? Sebabnya jaga diri dari yang diharamkan. Ada waktu itu orang umurnya 100 tahun, masih nggak tahu sekarang masih hidup apa enggak. Beberapa tahun yang lalu masih hidup, umur 121 tahun. Kita kebayangnya pengawasannya. Umur 121 tahun, tapi masih bisa menyetir mobil seorang. Matanya kayak apa? Matanya bagus sekali kan? Kita ini umur 30 tahun kan tua itu sudah bawa kacamata. Nah ini penafsiran pertama, Allah menjaga matanya, menjaga telinganya, karena dia jaga tubuhnya dari yang haram, dijaga. Dan yang kedua dijaga dari yang haram juga. Ketika kita berusaha menjaga, biasanya tuh manusia kan kita berusaha jaga mata, nanti tetap kelihatan. Pernah nggak kayak gitu? Biasanya itu udah jaga mata, kelihatan juga yang haram. Tetapi kalau dia sudah sungguh-sungguh, nanti Allah akan jaga dia. Artinya apa? Allah nggak akan mengizinkan maksiat lewat di depan mata sampean. Gambarannya begini. Biasanya perempuan, ibu-ibu yang nggak kerudungan, ketika ustadz guru lewat, kira-kira dia malu nggak? Biasanya malu kan? Kalau nggak ada kiai, nggak ada guru, santai dia belanja paman sayur, nggak pakai kerudungan terbuka. Ada guru tutupan. Kenapa?
sisi perempuannya beradab sama guru, di sisi lain itu Allah menanamkan agar di dirinya jangan sampai menampakkan aurat, takut ini wali melihat auratnya dia. Jadi wali mau lewat pada guru, kenapa Allah menjaga matanya wali Allah, jangan sampai lihat aurat dia. Itu penjagaannya Allah. Nah ini salah satu penafsiran penjagaannya. Nah memang nanti ada yang menafsirkan dia melihat dengan pandangan nurnya Allah. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kita. Bukan melihat alam sebelah, bukan. Yang artinya apa? Contoh, kita ini kalau melihat makanan, ya kita lihat makanan rasanya manis selesai. Tapi kalau walinya Allah melihat, ini pandangannya penuh hikmah. Ini minuman ini sampai kepada saya melalui proses yang panjang dengan bermacam-macam nikmat, bermacam-macam usaha. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau melihat makanan seperti yang dijelaskan Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau pernah menjelaskan ini, sampainya beras gandum kepada mulut kita melalui apa? Panjang sekali pandangan beliau. Nah itu yang disebut dengan pandangannya orang soleh, pandangan dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin penafsirannya sesuai dengan kemampuan kita. Ada penafsiran yang di atas kemampuan kita, jangan dibahas. Kenapa? Nah, ini kita salah paham. Seperti yang sudah kita bahas dulu ya. Oh jadi wali nanti bisa melihat alam malakut dan seterusnya. Jangan, kita nggak paham. Akhirnya kita nggak dapat manfaat dari ilmu lah, tersesat. Kalau seperti ini mungkin bisa kita pahami insya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lanjutan hadisnya kita akan bahas pada insya Allah mudah-mudahan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mohon maaf kita baca satu kali surat Al-Fatihah karena saudara dari saya baru mengingat dunia. Jadi kita inginkan doa kepada Yesus Al-Fatihah, kalau ahad dan kalau berlimas. Dan kita ingatkan juga mudah-mudahan buat orang tua kita, mereka kita, mudah-mudahan semuanya dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kebulanya Allah yang keyakinan dijauhkan dari segala adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ini mohon maaf jika